Namaku Retha, usia 35 tahun. Sudah 10 tahun aku menikah dengan Bayu, pria yang dulu kupikir adalah jawaban dari semua doa-doaku. Tampan, sopan, pekerja keras, dan, yang paling membuatku yakin, dia mencintaiku sepenuh hati. Kami menikah dalam kesederhanaan. Aku bekerja sebagai guru SD, sementara Bayu memulai karirnya di perusahaan kontraktor kecil. Dari gaji bulanan yang pas-pasan, kami mengumpulkan sedikit demi sedikit. Aku menabung diam-diam dari gajiku, bahkan uang hadiah pernikahan dan THR setiap tahun kusisihkan sedikit demi sedikit untuk membeli rumah kecil kami yang sekarang. Setelah 5 tahun menikah, aku membelikan rumah itu atas namaku. Bukan karena tidak percaya, tapi karena Bayu saat itu sedang dalam proses hukum sengketa warisan keluarga. Aku hanya ingin kami memiliki tempat tinggal yang aman dari segala risiko. Bayu pun setuju. Saat itu, dia berkata sambil mencium keningku, "Yang penting rumah ini jadi tempat kita membesarkan anak-anak, bukan nama siapa yang tertulis di suratnya." Aku percaya. Seutuhnya. Tahun demi tahun berlalu. Kami dikaruniai 2 anak, Aira, 8 tahun, dan Farel, 6 tahun. Mereka adalah alasan terbesarku untuk terus kuat dan bahagia. Aira mirip sekali dengan ayahnya, cerdas, banyak bicara, dan penuh ide. Sedangkan Farel lebih pendiam, tapi punya perhatian yang mendalam pada sekitarnya. Hubunganku dengan Bayu awalnya sangat hangat. Tapi entah sejak kapan semua mulai berubah. Bayu mulai sering lembur, pulang larut malam. Tak ada lagi kecupan pagi sebelum ia pergi kerja. Bahkan, ulang tahun pernikahan kami tahun lalu hanya lewat dengan ucapan singkat, tanpa pelukan. Aku berusaha memahami. Mungkin tekanan pekerjaan membuatnya berubah. Mungkin dia hanya butuh ruang. Tapi yang membuatku mulai cemas adalah kehadiran sahabatku sendiri, Siska, yang belakangan jadi terlalu sering main ke rumah, bahkan saat aku tidak ada. Siska adalah teman lamaku. Kami satu kos saat kuliah. Aku memperkenalkannya pada Bayu karena dia sering merasa kesepian setelah ditinggal tunangannya yang berselingkuh. Aku pikir, rumah tangga kami bisa menjadi tempat ia menemukan kehangatan keluarga yang ia rindukan. Tapi ternyata, aku membuka pintu terlalu lebar untuk seekor ular masuk. Awalnya Siska hanya mampir sesekali. Lalu ia mulai menawarkan bantuan menjemput anak-anak saat aku masih di sekolah. Dia bahkan pernah membelikan Farel sepatu baru tanpa memberitahuku dulu. Semua itu membuatku merasa tidak enak. Tapi saat aku tanya, dia hanya tertawa. "Alah, kamu baper banget, Red. Aku sayang sama anak-anakmu. Lagian kamu sahabatku. Masa nggak boleh berbagi?" Aku mengangguk, menahan rasa tak nyaman dalam hati. Bayu pun selalu membelanya. "Udah, Siska itu tulus, kok. Jangan suuzon terus. Capek loh jadi orang yang curigaan terus." Tapi malam demi malam, Bayu semakin dingin. Bahkan saat aku berusaha menyentuhnya, dia seperti menjauh. Malam kami menjadi sunyi. Kadang aku menangis sendiri di kamar mandi. Menyeka air mata dengan handuk kecil, berharap keesokan hari akan berbeda. Tapi tidak. Yang lebih menyakitkan, aku mulai mendapati bau parfum perempuan di jaket Bayu yang bukan milikku. Bahkan suatu malam, aku menemukan pesan singkat dari nomor yang disimpan dengan nama bos proyek yang berkata, "Gak sabar nunggu kita berdua lagi malam ini. Aku udah beli lingerie merah yang kamu suka, hati merah 2. Darahku mendidih." Tapi saat aku tunjukkan pesan itu, Bayu malah tertawa sinis. "Kamu lebay, Red. Itu iseng dari teman kantor. Udah gak usah drama." Aku diam. Tapi hatiku pecah berkeping-keping. Aku tak punya bukti kuat. Tak ada saksi. Aku hanya punya rasa curiga yang tumbuh semakin besar setiap hari. Lalu datanglah bulan April, bulan ulang tahun pernikahan kami yang ke-10. Aku masih mencoba berpikir positif. Aku memesan kue dari toko favorit Bayu, membeli dasi baru yang sudah lama dia inginkan, dan menyiapkan makan malam sederhana bersama anak-anak. Aira bahkan membuat kartu ucapan dari kertas warna-warni dan tempelan daun kering. Sore itu, aku menghubungi Bayu. "Yah, jangan lupa pulang cepat ya. Kita ada kejutan buat kamu malam ini." Dia hanya menjawab singkat, "Maaf, aku harus keluar kota dadakan. Tender besar. Nanti aku kabarin."
Jantungku mencelos. Lagi-lagi alasan kerja? Aku hampir menyerah, tapi Aira menarik tanganku. Bunda, enggak apa-apa. Nanti kalau ayah pulang, kita nyanyi bareng ya. Aku tersenyum, menyembunyikan luka di balik wajah ceria. Tapi malam itu Bayu tidak pulang. Bahkan tidak mengirim pesan. Tak ada kabar. Aku menunggu sampai pukul 2 dini hari. Tidak tahan, aku membuka laptop dan mencoba melacak lokasi ponselnya lewat fitur Find My Device. Lokasinya menunjukkan sebuah hotel mewah di pusat kota. Jantungku berdebar tak karuan. Apa yang harus kulakukan? Pergi ke sana dan melihat dengan mata kepala sendiri? Atau tinggal di rumah dan berpura-pura tidak tahu? Akhirnya, aku menghubungi tetanggaku yang bisa menjaga anak-anak. Lalu, dengan jaket dan masker, aku naik ojek menuju hotel tersebut. Sesampainya di sana, aku berdiri di lobi dengan tangan gemetar. Aku tidak tahu kamar berapa mereka berada, tapi tak lama aku melihat sosok yang sangat familiar berjalan dari arah lift. Bayu, bersama Siska. Mereka tertawa, saling menggandeng tangan, seperti pasangan yang tak punya beban. Siska mengenakan gaun satin merah pendek. Bayu terlihat jauh lebih ceria daripada saat di rumah. Aku ingin berteriak, ingin menghampiri, tapi tubuhku membeku. Air mataku mengalir tanpa bisa kubendung. Aku mundur perlahan. Aku pulang malam itu tanpa suara, tanpa amarah. Hanya kehancuran yang membungkam. Sesampainya di rumah, aku masuk ke kamar anak-anakku, mencium kening mereka satu persatu. Mereka masih terlelap, damai. Tak tahu bahwa hati ibunya sudah hancur berkeping-keping. Dalam hati aku berdoa, Tuhan, beri aku kekuatan. Demi mereka. Demi aku. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di ruang tamu, memandang pintu yang entah kapan akan kembali dibuka oleh Bayu. Aku tahu, badai besar sedang menuju. Tapi aku juga tahu, aku bukan perempuan lemah yang akan tumbang hanya karena dihancurkan cinta. Aku akan bersiap untuk apapun yang terjadi. Pagi itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari bersinar terang dari balik jendela ruang tamu. Aku masih duduk di sofa, dengan mata sembab dan kepala yang berdenyut pelan akibat semalaman tak tidur. Telingaku masih terngiang-ngiang tawa Siska dan Bayu semalam, tawa yang pernah hanya milikku, kini menjadi milik orang lain. Anak-anak bangun lebih awal dari biasanya. Aira langsung menghampiriku dengan rambut yang masih berantakan. Bunda belum tidur, tanyanya sambil memelukku. Aku menggeleng dan tersenyum tipis. Bunda nunggu ayah, tapi ayah ada urusan mendadak. Aira mengangguk polos. Nanti sore kita ulang lagi kejutan buat ayah, ya? Aku hanya membalas dengan pelukan. Dalam hati aku tahu, tidak akan ada kejutan ulang. Yang ada hanya kekecewaan yang akan segera membesar menjadi badai. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku memberanikan diri membuka kembali foto-foto lama di ponselku. Foto pernikahan kami. Foto saat Bayu pertama kali menggendong Aira. Foto saat kami piknik di taman sederhana dengan bekal nasi goreng dan kerupuk. Aku menangis. Tapi air mata itu bukan lagi tangis lemah. Itu adalah air mata luka yang sedang mencari keberanian. Siang harinya, Bayu akhirnya pulang. Aku mendengarnya membuka pintu depan dengan langkah ringan. Aku tak beranjak dari dapur. Aku hanya mendengar suara kunci dilempar ke atas meja dan bau parfum mahal yang khas, yang aku tahu bukan untukku. Red, mana anak-anak? Tanyanya sambil membuka kulkas dan mengambil air mineral. Masih di sekolah, jawabku tanpa menoleh. Gumamnya, lalu duduk santai di ruang tamu. Seolah semalam tak terjadi apa-apa. Seolah tak ada hati yang dihancurkan. Aku berjalan perlahan dan duduk di hadapannya. Menatap matanya. Dia balas menatapku, tapi cepat mengalihkan pandangan. Bagus ya hotel tempat kamu nginap semalam. Bintang 5, interiornya modern. Dan, perempuannya juga mewah, ucapku pelan, menusuk. Bayu langsung menegang. Maksud kamu apa? Aku lihat kamu dan Siska di lobi hotel. Nadaku tenang, tapi dingin. Di hari ulang tahun pernikahan kita. Wajahnya langsung berubah. Panik? Marah? Aku tak peduli. Red, aku bisa jelasin. Itu cuma...
Jangan bohong, Bayu. Udah cukup. Aku bukan bodoh. Bayu berdiri. Jadi kamu ngikutin aku? Kamu nyusul ke hotel? Kamu nggak percaya sama aku. Aku berdiri juga. Setelah semua yang kamu lakukan? Kamu pikir aku masih bisa percaya? Red, kamu terlalu lebay. Siska itu cuma, ya, teman ngobrol. Aku lagi stres kerjaan, dan dia itu, ngerti aku. Kamu sibuk sama anak-anak terus, rumah, sekolah, kamu nggak pernah punya waktu buat aku. Tamparan dari kata-katanya lebih menyakitkan daripada pukulan fisik. Jadi salahku? Karena aku jadi ibu buat anak-anak kita? Karena aku ngurus rumah ini. Dia terdiam. Aku menatapnya lurus-lurus. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan aku, Bayu. Sudah, jangan drama. Aku capek. Aku mau tidur. Ia berjalan menuju kamar. Tunggu, kataku. Ia berhenti. Mulai hari ini, kamu silakan tinggal di luar rumah. Bayu tertawa sinis. Heh? Maksud kamu apa? Rumah ini, Bayu. Rumah ini atas nama aku. Sertifikatnya ada di lemari dokumen. Ingat nggak dulu kita sepakat pakai namaku karena urusan warisanmu itu? Wajahnya langsung berubah. Red, kamu bercanda? Aku serius. Kamu nggak bisa usir aku dari rumah ini. Aku juga kerja buat beli rumah ini. Kerja? Kamu tahu dari mana uang DP rumah ini dulu? Tabungan aku. Gajiku. Uang yang aku simpan dari awal pernikahan. Bahkan renovasi kamar anak-anak aku yang biayai. Kamu pikir kamu sudah berkontribusi? Lihat rekening kita, Bayu. Lihat siapa yang rutin isi kulkas tiap bulan. Bayu menatapku dengan mata merah. Tapi tak bisa berkata apa-apa. Kalau kamu masih ada rasa malu, keluar dari rumah ini. Jangan sampai anak-anak melihat ayah mereka ditendang karena selingkuh sama tante mereka sendiri. Dia mencengkeram tas kerjanya, menatapku tajam. Oke. Tapi kamu akan nyesel, Redha. Aku laki-laki. Gak akan kalah. Dia menghempas pintu dengan keras, meninggalkan bau parfum dan kebencian. Beberapa hari kemudian, suasana rumah mulai tenang. Aku mulai terbiasa tanpa Bayu. Anak-anak sempat bertanya kenapa ayah tidak pulang, tapi aku hanya bilang ayah sedang ada pekerjaan di luar kota. Aku belum sanggup menjelaskan semuanya. Namun badai belum selesai. 3 minggu setelah Bayu pergi, aku mendapat surat panggilan dari pengacara. Bayu menggugatku, menuntut hak asuh anak dan membagi 2 rumah yang kutinggali. Aku hampir tak percaya. Setelah menghancurkan pernikahan kami, mengkhianati cinta dan kepercayaan, dia sekarang menuduhku sebagai istri yang egois dan tidak layak mengasuh anak. Aku menghubungi sahabatku, Wulan, yang bekerja di firma hukum. Dia membantuku menyiapkan semua dokumen dan bukti, termasuk rekaman chat antara Bayu dan Siska, dan salinan sertifikat rumah. Tapi luka yang lebih dalam justru datang dari kabar yang kubaca di media sosial. Siska mengunggah foto-foto mereka berdua. Di restoran. Di mobil. Bahkan ada foto mereka berdua memakai pakaian serasi dengan caption. Cinta tidak salah, yang salah hanya waktu dan keberanian. Kini kami memilih jujur pada diri sendiri. Aku gemetar membaca itu. Bagaimana bisa seseorang yang pernah kuberi tempat di rumah, kupercaya menjaga anak-anakku, kini menamparku tanpa rasa malu? Namun aku menolak tumbang. Aku bangkit. Bersama anak-anak, aku kembali mengisi hari-hari kami dengan kebersamaan. Aku tak ingin anak-anak kehilangan cinta hanya karena ayah mereka tak lagi setia. Suatu malam, saat kami makan malam sederhana, Aira berkata, "Bunda, kalau ayah udah selesai kerja jauh, dia pulang, kan?" Aku menelan ludah. "Mungkin, tapi kita lihat nanti ya, Nak. Yang penting sekarang Bunda sama kalian." Farel memegang tanganku. "Aku sayang Bunda." Aku tersenyum, menahan air mata. Di dalam hati, aku bersumpah, tak akan kubiarkan anak-anakku tumbuh dalam kebohongan. Dan aku juga tak akan membiarkan pengkhianatan menang. Pengadilan hari itu dipenuhi udara tegang. Aku duduk di kursi yang disediakan untuk tergugat, sementara Bayu duduk tak jauh dariku dengan setelan jas rapi dan wajah sok tenang. Di sampingnya,
Duduk seorang pengacara pria muda yang tampak ambisius. Tak jauh dari mereka, aku melihat Siska, dengan gaun ketat berwarna merah marun, seolah menghadiri pesta, bukan sidang gugatan rumah tangga. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini bukan hanya soal aku, bukan hanya soal harga diri. Ini soal hak asuh anak-anak, soal rumah tempat kami berteduh, soal masa depan yang sedang dipertaruhkan. Ketika sidang dimulai, pengacara Bayu berdiri dan mulai memaparkan alasan gugatan mereka. Klien kami merasa tidak mendapatkan perhatian yang layak sebagai suami. Selama bertahun-tahun pernikahan, tergugat lebih mementingkan anak-anak dan urusan rumah tangga hingga mengabaikan kebutuhan batin suaminya. Klien kami juga memiliki bukti bahwa tergugat pernah meninggalkan rumah tanpa izin selama beberapa malam, yang sangat berdampak buruk pada kondisi psikologis anak. Aku mengerutkan kening. Meninggalkan rumah? Aku tahu maksudnya. Saat aku ke rumah sakit menjaga ibuku yang sedang kritis, Bayu memang marah waktu itu karena merasa aku meninggalkan rumah tanpa bertanya padanya. Tapi aku tetap diam. Kini giliran pengacaraku, Wulan, berdiri. Yang mulia, kami akan membuktikan bahwa penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan sahabat tergugat, yang tak lain adalah perempuan bernama Siska Widyaningsih. Perselingkuhan ini terjadi selama bertahun-tahun secara diam-diam, bahkan pada hari ulang tahun pernikahan mereka. Kami punya bukti berupa foto, tangkapan layar pesan digital, dan testimoni dari beberapa saksi. Selain itu, rumah yang sedang dipermasalahkan sepenuhnya milik tergugat atas nama pribadi, dengan bukti sertifikat dan transaksi pembelian. Bayu tampak mulai gelisah. Siska melirik ke arahnya, jelas tidak nyaman. Wulan lalu menyerahkan bukti-bukti ke meja hakim. Termasuk rekaman percakapan telepon Siska dengan temannya, yang dengan jelas membicarakan tentang bagaimana ia menikmati perhatian Bayu dan merasa menang dari Retha. Ketika hakim memutar sebagian rekaman itu di ruang sidang, suasana hening. Suara Siska terdengar begitu jelas. Aku udah capek pura-pura jadi teman baik Retha. Sekarang aku udah dapetin suaminya, buat apa lagi basa-basi? Retha itu terlalu polos. Gampang banget ditipu. Dan Bayu juga, asal dirayu dikit aja langsung nurut. Hatiku hancur berkeping-keping saat mendengar rekaman itu, tapi aku menegakkan kepala. Aku tidak datang ke pengadilan untuk menangis. Aku datang untuk menegakkan keadilan bagi aku dan anak-anakku. Setelah sidang selesai, Bayu mencoba mendekatiku di area luar ruang sidang. Retha, bisa kita bicara sebentar? Aku menatapnya datar. Untuk apa? Dia menarik napas. Aku nggak nyangka kamu akan bawa semua ini ke pengadilan. Lalu kamu pikir aku akan diam? Setelah kamu tidur dengan sahabatku sendiri? Setelah kamu mencoba rebut anak-anak dariku? Aku cuma bingung, Red. Siska, dia memang perhatian. Dia ngertiin aku. Tapi sekarang aku lihat dia berubah. Dia bukan orang yang aku kira. Aku hampir tertawa mendengarnya. Baru sekarang kamu sadar? Bayu menunduk. Aku salah. Aku tahu aku salah. Tapi jangan pisahkan aku dari anak-anak. Mereka juga anakku. Aku menahan amarahku. Anak-anak butuh figur ayah, Bayu. Tapi bukan ayah yang mengkhianati ibu mereka, lalu menggugat hak asuh demi harga diri. Kalau kamu benar-benar ingin tetap jadi ayah mereka, buktikan di luar ruang sidang. Bukan dengan main drama di sini. Bayu terdiam, lalu pergi dengan langkah pelan. Beberapa hari kemudian, Siska datang ke rumah. Aku tidak membukakan pintu, tapi dia terus mengetuk, sampai akhirnya aku membiarkannya masuk. Dia datang dengan wajah riasan tebal, mata yang berkaca-kaca. Retha, aku cuma mau minta maaf. Aku berdiri tegak, tangan terlipat di dada. Setelah semua yang kamu lakukan, kamu pikir satu kalimat maaf cukup? Retha, aku benar-benar menyesal. Aku kira Bayu serius sama aku. Tapi setelah kamu usir dia jadi kasar. Dia mulai nyalahin aku. Aku pikir dia bakal pilih aku, tapi ternyata dia cuma mau pelarian. Dia belum cerai, tapi udah janji-janji ke aku. Aku menatapnya tajam. Siska, aku pernah percaya kamu. Aku pernah anggap kamu seperti saudara. Tapi kamu hancurkan kepercayaan itu. Kamu main belakang dengan suamiku.
Kamu datang ke rumahku, main dengan anak-anakku, lalu tidur dengan ayah mereka di belakangku. Dia menangis terseduh-seduh, tapi air matanya tak menggugahku sedikit pun. Redha, aku mohon, aku mau keluar dari hidup kalian. Tapi tolong, jangan bawa-bawa aku ke sidang selanjutnya. Aku berjalan mendekat, lalu berkata pelan tapi tegas. Kamu boleh keluar dari hidupku. Tapi luka yang kamu buat akan tinggal selamanya. Dan soal sidang biarkan hukum yang bicara. Aku menutup pintu di hadapannya, membiarkannya berdiri sendiri di depan rumah. Waktu terus berjalan. Aku kembali bekerja dari rumah, mengambil proyek-proyek desain grafis seperti dulu saat awal menikah. Anak-anak mulai terbiasa dengan ritme baru. Setiap Sabtu, Bayu dijadwalkan bertemu anak-anak di taman kota. Aku membiarkan pertemuan itu, asalkan tidak membawa Siska. Pada salah satu kunjungan, Aira pulang dengan wajah murung. Bunda, tadi ayah cerita katanya Bunda jahat. Katanya Bunda mau pisahin ayah dari kita. Aku menahan emosi. Bunda gak jahat, Nak. Bunda cuma ingin kita hidup lebih tenang. Kadang, ayah dan Bunda gak bisa satu rumah lagi. Tapi ayah tetap sayang kalian, dan Bunda juga. Kalian gak perlu pilih siapa-siapa. Aira memelukku erat. Kalau gitu jangan pergi ya, Bunda. Aku gak mau kehilangan Bunda. Aku balas memeluknya. Bunda selalu di sini. Selalu. Saat sidang lanjutan digelar, hakim mulai menyusun keputusan akhir berdasarkan bukti yang telah disampaikan. Dalam amar putusan itu disebutkan bahwa hak asuh anak jatuh kepada tergugat, aku, karena dinilai lebih stabil secara psikologis dan telah terbukti merawat anak-anak sejak lahir. Rumah sepenuhnya menjadi milik tergugat karena bukti kepemilikan sah. Penggugat, Bayu, diperbolehkan mengunjungi anak-anak 2 kali dalam sebulan dengan pengawasan. Ketika keputusan itu dibacakan, aku menangis. Tapi kali ini, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya keadilan berdiri di sisiku. Bayu hanya tertunduk, tak berkata apa-apa. Siska tidak lagi terlihat di sisinya. Entah kemana dia pergi. Mungkin menyesali segalanya, mungkin mencari korban baru. Aku tak peduli. Sepulang dari pengadilan, aku dan anak-anak pergi ke taman. Kami beli es krim dan bermain layang-layang seperti dulu saat mereka masih kecil. Aku merasa seperti kembali menemukan diriku yang hilang. Aku bukan lagi Redha yang dulu, istri penurut yang menelan sakit dalam diam. Aku adalah ibu yang berani, perempuan yang mampu berdiri di atas luka dan bangkit. Dan ketika malam datang, aku menulis di buku harian kecil yang sudah lama tak kusentuh. Hidup kadang menghadiahi kita luka di hari paling istimewa. Tapi dari luka itu, kita bisa belajar mencintai diri sendiri dengan lebih tulus. Hari ini, aku tidak hanya selamat dari pengkhianatan. Tapi aku menang. Aku bertahan. Sejak keputusan hakim berpihak padaku, suasana rumah mulai terasa lebih ringan. Anak-anak mulai tersenyum lagi. Aira yang sempat murung, kini kembali ceria dan suka menggambar. Adiknya, Ilham, lebih banyak bertanya tentang segala hal, mungkin karena ingin memastikan bahwa aku akan tetap ada untuk mereka. Aku tahu perjalanan belum selesai. Hidup sebagai ibu tunggal tidak mudah, apalagi dengan luka yang masih hangat. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku harus terus maju, bukan hanya untukku, tapi untuk anak-anakku. Hari itu, aku membuka laptop dan mulai menelusuri kembali portofolio desainku yang dulu sempat kubuat sebelum menikah. Bertahun-tahun aku fokus menjadi istri dan ibu, aku hampir lupa bahwa aku pernah punya mimpi, menjadi desainer grafis mandiri, memiliki studio sendiri, bahkan ingin bekerja sama dengan brand-brand besar. Ternyata, banyak pesan masuk ke emailku yang belum kubuka. Beberapa dari klien lama bertanya apakah aku masih menerima proyek. Dengan tangan sedikit gemetar, aku membalas satu persatu. Dan dalam beberapa jam, 2 dari mereka langsung membalas, mengatakan mereka butuh bantuanku untuk proyek kemasan produk baru. Rasanya seperti dunia membukakan pintu yang lama terkunci. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri seminar bisnis kecil-kecilan di coworking space dekat rumah. Bukan hanya untuk belajar, tapi aku ingin mulai membangun koneksi baru. Di sana aku bertemu dengan banyak perempuan tangguh, janda, ibu tunggal,
bahkan perempuan korban KDRT, yang bangkit dan kini jadi pemilik usaha. Salah satu dari mereka adalah Mbak Tika, pemilik brand makanan sehat yang sedang naik daun. Kami berbincang panjang setelah sesi seminar selesai, dan ketika aku bercerita bahwa aku seorang desainer grafis, matanya langsung berbinar. Kamu bisa bantu aku nggak? Desain kemasan dan logo baruku belum sesuai harapan. Aku lagi butuh banget partner desain yang bisa diajak brainstorming langsung. Aku mengangguk penuh semangat. Bisa, Mbak. Aku akan kirimkan portofolioku malam ini. Dari pertemuan itu, kami jadi sering berdiskusi. Hingga suatu malam, Mbak Tika mengajakku bertemu dengan temannya, seorang pria bernama Arfan yang sedang membangun startup teknologi yang mendukung UMKM lokal. Arfan ini CEO dan pendiri Aksara Mitra. Dia lagi cari freelancer buat bantu desain kampanye barunya, ujar Mbak Tika. Aku sedikit canggung saat bertemu Arfan. Pria itu sopan, berwibawa, dan sangat profesional. Beda jauh dari Bayu, yang selama ini lebih banyak bicara besar daripada bekerja nyata. Karya kamu bagus, Mbak Retha, katanya setelah melihat hasil portofolioku. Kalau kamu bersedia, kami butuh desain untuk katalog digital dan branding media sosial. Bisa kita mulai minggu depan? Aku hampir tak percaya. Bisa, tentu. Dan dari situ, aku mulai masuk ke dunia yang lebih besar. Klienku bertambah. Setiap malam setelah anak-anak tidur, aku duduk di depan laptop, bekerja dengan semangat yang tak pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Aku merasa hidup kembali. Namun, masa lalu tak semudah itu pergi. Suatu malam, ketika aku sedang menjemput anak-anak dari rumah orang tuaku, aku bertemu Bayu secara tidak sengaja. Dia sedang mengendarai motornya, berhenti di minimarket depan gang. Kami sempat bertatapan. Dia tampak kurus, tidak terawat, dan matanya tampak lelah. Retha, panggilnya pelan. Aku menoleh sekilas, lalu kembali fokus menggandeng Aira dan Ilham. Retha, sebentar aja. Aku tak ingin membuat anak-anak terlibat, jadi kusuruh mereka masuk ke dalam mobil lebih dulu. Ada apa, Bayu? Dia menatapku penuh sesal. Aku cuma pengen minta maaf, lagi. Aku tahu itu nggak berarti banyak buat kamu, tapi aku benar-benar minta maaf. Aku menghela napas. Bayu, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti aku melupakan. Dan yang lebih penting sekarang adalah anak-anak. Bukan aku, bukan kamu. Aku kehilangan semuanya, Red. Rumah, anak-anak, dan sekarang Siska juga ninggalin aku. Dia kabur bawa sebagian uang tabunganku. Aku tidak terkejut. Justru aku merasa lega. Bukan karena dia tertimpa masalah, tapi karena keadilan hidup memang akan datang pada waktunya. Bayu, hidup ini pilihan. Kamu pilih selingkuh, kamu pilih mengusir aku dan anak-anak. Dan sekarang kamu menuai hasilnya. Kalau kamu ingin bangkit, itu urusanmu. Tapi jangan berharap aku kembali. Dia hanya terdiam. Aku pun pergi tanpa menoleh lagi. Beberapa bulan kemudian, hidupku makin stabil. Aku menyewa satu ruangan kecil di coworking space untuk dijadikan markas kerja. Anak-anak sekolah seperti biasa. Dan aku mulai menikmati rutinitas baru, sebagai ibu, sekaligus perempuan yang berkarya. Sampai suatu hari, Arfan mengajakku bertemu di sebuah kafe usai menyelesaikan proyek besar. Aku kagum sama kamu, Retha, katanya. Bukan cuma karena kamu pekerja keras, tapi karena kamu bertahan dari badai yang orang lain mungkin sudah menyerah kalau mengalaminya. Aku tersenyum kecil. Aku hanya ingin anak-anakku hidup tenang. Aku harus kuat karena mereka. Arfan menatapku dengan mata yang dalam. Bolehkah aku mengenalmu lebih jauh? Bukan sebagai klien atau rekan kerja, tapi sebagai seorang pria yang tertarik padamu. Aku terdiam. Jantungku berdebar, tapi bukan karena takut. Justru karena ada sesuatu yang hangat menyentuh hatiku. Sesuatu yang sudah lama mati, kini terasa hidup kembali. Arfan, saat ini, hatiku belum benar-benar sembuh. Aku belum tahu apakah aku bisa membuka pintu itu lagi. Gak apa-apa, katanya lembut. Aku tidak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu, ada seseorang yang menghargaimu, tanpa melihat masa lalumu.
Aku menunduk pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dihargai. Malam itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Bukan karena aku langsung jatuh cinta pada Arfan, tapi karena aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak berakhir saat Bayu meninggalkan aku. Justru, hidupku baru dimulai. Aku menatap anak-anakku yang sudah tertidur, lalu melihat ke cermin. Wajahku mungkin masih lelah, tapi sorot mataku kini berbeda. Aku bukan lagi perempuan yang pernah diusir dari rumahnya sendiri. Aku adalah pemilik rumah itu. Pemilik hidupku sendiri. Dan masa depan, untuk pertama kalinya, terasa menjanjikan. Hidupku sudah jauh lebih tenang sejak aku kembali mengambil kendali atas hidupku. Anak-anak bahagia, pekerjaanku semakin stabil, dan perlahan-lahan aku mulai membuka hati, meski belum sepenuhnya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu pagi, aku menerima surat dari pengacara. Surat gugatan. Dari Bayu. Gugatan hak asuh anak, ucapku pelan sambil menatap surat di tanganku. Hatiku bergetar, namun tak sepenuhnya terkejut. Bayu memang tak pernah benar-benar rela melepaskan kendali. Meski dia yang dulu mengusir kami, kini dia mencoba mengambil apa yang tersisa dari hidupku. Anak-anak. Aku nggak akan tinggal diam, Retha. Anak-anakku berhak tumbuh dengan ayah kandung mereka, begitu isi pesan yang dikirim Bayu padaku malam itu. Aku menarik napas panjang. Selama ini Bayu tak pernah menengok anak-anak, apalagi memberi nafkah. Kini setelah hidupku mulai stabil, dia muncul seolah jadi pahlawan yang datang menjemput takdir. Aku mendatangi pengacaraku, Bu Erna, yang juga dulu membantuku saat pembagian hak milik rumah. Jangan khawatir, Bu Retha. Kita punya catatan pengabaian tanggung jawab, tidak ada kunjungan dari pihak ayah, tidak ada pemberian nafkah, apalagi rumah masih jelas-jelas milik ibu. Ini akan sangat memberatkan pihak dia, ujar Bu Erna tegas. Tapi bukan itu yang paling kukhawatirkan. Yang kutakutkan adalah bagaimana anak-anakku akan terguncang lagi. Mereka sudah cukup melalui trauma. Aku tak ingin luka itu disobek kembali. Aira mulai bertanya-tanya. Mama, kenapa ayah kirim surat ke rumah nenek? Ilham takut. Aku memeluknya erat. Ayah ingin bertemu kalian. Tapi Mama dan Ayah sedang menyelesaikan beberapa hal penting dulu. Aku tak mau membenci Bayu di depan anak-anak. Sebenci-bencinya aku pada pengkhianatannya, aku ingin anak-anakku tumbuh tanpa racun dendam dari orang tua mereka. Tapi itu bukan perkara mudah, terutama ketika Bayu mulai menggunakan media sosial untuk menyebar cerita palsu. Di sebuah unggahan Facebook yang dikirim temanku lewat tangkapan layar, Bayu menulis, "Dulu saya terlalu percaya. Rumah dan anak-anak saya direbut oleh istri saya sendiri. Setelah saya jatuh, dia justru memanfaatkan keadaan dan membalikkan semua fakta." Komentar-komentar mengalir deras. Banyak yang membela Bayu, banyak pula yang tak tahu cerita sebenarnya. Aku hanya menatap layar ponselku, menghela napas panjang. Aku tahu ini akan terjadi, tapi aku takkan gentar. Sidang pertama mengenai hak asuh digelar sebulan kemudian. Di ruang sidang, aku kembali berhadapan dengan pria yang dulu pernah bersumpah melindungiku, namun kini menjadi musuh yang ingin merebut anak-anakku. Bayu datang dengan setelan jas yang terlalu besar untuk tubuhnya yang kini kurus. Sementara aku mengenakan gamis hitam sederhana dengan syal bermotif lembut. Di sampingku duduk Bu Erna, penuh keyakinan. "Saya hanya ingin bersama anak-anak saya lagi, Yang Mulia," ujar Bayu pada hakim. "Saya sudah menyadari kesalahan saya dan ingin memperbaikinya." Namun Bu Erna berdiri, tenang tapi tegas. Ia menunjukkan catatan absensi Bayu yang tak pernah menengok anak-anak, bukti chat yang tak dibalas, serta pengabaian tanggung jawab nafkah. "Klien kami berjuang sendiri selama ini. Anak-anak tinggal dalam kondisi sehat, bersekolah dengan baik, dan mendapatkan kasih sayang serta perhatian penuh. Sementara tergugat tidak pernah menjalankan perannya sebagai ayah sejak awal perceraian." Bayu mencoba membela diri, tetapi hakim tampak tak terkesan. Sidang itu berakhir dengan penundaan putusan, namun hati kecilku sudah tahu, aku berada di pihak yang benar. Setelah sidang itu, Bayu makin gencar mengganggu. Ia datang ke depan sekolah anak-anak, pura-pura menunggu mereka. Ia juga menyebarkan isu bahwa aku perempuan kejam yang menjauhkan anak dari ayahnya.
Hingga suatu malam, aku mendapati mobilku tergores parah. Di kap mobil tertulis dengan pilos merah, "Perbut." Jantungku berdebar. Aku memeriksa kamera CCTV rumah. Sayangnya, sosok pelaku menggunakan hoodie dan masker. Aku melapor ke polisi, namun prosesnya lambat. Meski begitu, aku tahu siapa yang mungkin melakukannya. Siapa lagi kalau bukan orang yang dendam karena merasa kalah? Namun Tuhan selalu punya cara menjaga orang yang teraniaya. Suatu hari, aku mendapat telepon dari sekolah Aira. Mereka mengundangku untuk hadir dalam pertemuan khusus wali murid. Aira baru saja memenangkan lomba menggambar tingkat kota. Saat aku datang, aku melihat sosok tak asing berdiri di kejauhan. Arfan. Ia tersenyum begitu melihatku. "Aku tahu kamu pasti hadir," katanya pelan. "Kamu ngapain di sini?" tanyaku bingung. "Adikku jadi panitia lomba, dan dia bilang ada anak luar biasa yang menggambar cerita ibunya sebagai pahlawan. Namanya Aira. Dan aku pikir, pasti itu anakmu." Hatiku nyaris luruh. Aira naik ke panggung dan menceritakan hasil gambarnya. Seorang ibu dengan 2 anak berdiri di depan rumah dengan papan nama bertuliskan, "Milik ibu." "Ini rumah kami," kata Aira polos. "Karena mama yang kuat, aku dan adik bisa tinggal di rumah ini tanpa takut diusir." Para hadirin terdiam. Aku pun tak kuasa menahan air mata. Di luar gedung, Arfan menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya aku tidak menarik diri. "Kamu pantas bahagia, Redha. Pantas dicintai dan dihargai, bukan dimiliki oleh orang yang menganggapmu benda." Aku menunduk. Tak bisa menjawab. Tapi hatiku tahu, aku tak lagi sendiri. Putusan sidang akhirnya datang. Hakim menyatakan bahwa hak asuh anak tetap berada padaku sepenuhnya. Bayu diberi hak kunjungan dengan pengawasan, yang berarti ia tak bisa seenaknya datang dan mengambil anak-anak tanpa persetujuan. Aku menangis. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Bayu datang ke rumah beberapa hari setelahnya. Ia berdiri di pagar dengan mata kosong. "Aku sudah kalah, ya?" tanyanya lirih. Aku tak menjawab. "Aku kira kamu bakal jatuh. Tapi kamu malah naik. Kamu punya segalanya sekarang." Aku menggeleng. "Aku nggak punya segalanya, Bayu. Aku cuma berusaha bertahan. Karena aku tahu, aku harus hidup untuk anak-anakku. Dan hidupku bukan tempat kamu kembali saat kamu gagal." Bayu mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya aku melihat dia benar-benar menyerah, bukan karena kalah, tapi karena sadar bahwa aku sudah terlalu jauh untuk bisa disentuhnya lagi. Ia pun pergi, dan aku tahu, itulah akhir dari bab lama dalam hidupku. Dan bab baru? Sedang aku tulis. Dengan pena milikku sendiri. Sudah 3 bulan sejak pengadilan memutuskan hak asuh anak sepenuhnya padaku. 3 bulan sejak terakhir kali aku melihat Bayu berdiri di depan rumah dengan sorot mata kalah. Dan selama 3 bulan itu juga aku mulai belajar tersenyum tanpa rasa sakit. Arfan mulai sering berkunjung. Ia tak pernah memaksa, hanya hadir ketika kubutuhkan. Aira dan Ilham pun mulai akrab dengannya. Mereka memanggilnya Om Arfan dengan polos, dan melihat tawa mereka yang lepas saat bersamanya membuatku sadar, mungkin aku benar-benar bisa bahagia lagi. Pagi itu, kami sarapan bersama. Arfan membelikan Ilham mainan robot yang sudah lama ia inginkan. Aira menggambar sketsa kecil Arfan dan aku, lalu diam-diam menyelipkannya ke dalam tasku. Aku menemukan gambar itu di kantor. 2 orang dewasa saling bergandengan, di tengah 2 anak kecil. Di bagian atas gambar tertulis, "Keluarga bahagia." Aku terdiam lama menatapnya. Hati yang dulu terasa retak perlahan mengisi ruang kosongnya dengan kehangatan baru. Tapi setiap kali aku ingin benar-benar melangkah ke depan, ada bagian dari diriku yang masih tertinggal, masa lalu yang belum selesai. Suatu malam, aku menerima pesan tak terduga dari nomor asing. "Redha, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi. Tapi kamu harus tahu, Dinda tidak sebaik yang kamu kira. Dia bukan hanya menghancurkan pernikahan kita, dia juga menghancurkan hidup orang lain." Pesan itu membuat tubuhku merinding. Dinda, teman yang menjadi racun hidupku itu, apa lagi yang telah ia lakukan? Aku tak membalas pesan itu, tapi rasa ingin tahuku membuncah. Apakah ini jebakan Bayu?
Atau seseorang benar-benar ingin membuka rahasia lama? Keesokan harinya, aku menghubungi temanku saat kuliah, Siska, yang masih kadang berkomunikasi dengan lingkaran pertemanan lama. Dinda? Dia sekarang tinggal di apartemen mewah, katanya pacaran sama pengusaha. Tapi beberapa waktu lalu sempat ramai tuh, katanya dia nipu mantannya yang dokter itu. Selingkuh terus habisin tabungan. Aku terdiam. Ternyata bukan hanya aku korban permainan licik Dinda. Ia berpindah-pindah kehidupan, meninggalkan luka dimanapun ia lewat. Arfan menatapku di sore yang teduh itu. Kamu kayak ada beban, boleh aku tahu? Aku memandangi teh hangat di depanku. Aku cuma merasa belum benar-benar selesai dengan masa laluku. Dinda, Bayu, semua kenangan yang masih nempel dan sesekali muncul bawa luka. Arfan diam sejenak, lalu menggenggam tanganku. Kamu nggak harus menunggu semua luka sembuh total buat bahagia. Kadang kita bisa bahagia sambil pelan-pelan menyembuhkan diri. Kata-katanya seperti jendela yang terbuka perlahan di ruangan gelap. Beberapa hari kemudian, aku dihubungi oleh seorang perempuan yang mengaku sebagai mantan pacar Bayu. Namanya Dina, seorang perawat yang bekerja di rumah sakit swasta. Maaf, Mbak Retha, saya cuma ingin memberitahu. Bayu pernah dekat sama saya. Tapi dia sering cerita tentang mantan istrinya, tentang Mbak. Dan katanya Dinda pernah mengancam akan menyebarkan video dan foto pribadi Mbak kalau Bayu nggak nurut. Aku tercengang. Foto? Video apa maksudnya? Saya nggak tahu pasti. Tapi dia bilang Dinda pernah nyuruh Bayu pasang CCTV kecil di rumah kalian waktu masih nikah. Darahku mendidih. CCTV? Diam-diam? Dan Dinda, sahabatku sendiri, ikut dalam permainan busuk itu? Aku menenangkan diri. Ini bukan saatnya panik. Aku langsung menghubungi Bu Erna, pengacaraku. Ini bisa termasuk pelecehan privasi. Apalagi kalau memang benar digunakan untuk ancaman atau pemerasan. Kita perlu bukti. Bisa kita giring ke jalur hukum. Aku mengangguk. Bu, saya nggak takut untuk bawa ini sampai ke meja hukum. Saya udah cukup lama diam. Aku tahu Dinda tak akan tinggal diam jika diserang. Tapi aku juga sudah bukan Retha yang dulu. Arfan membantuku menyelidiki. Ia punya kenalan di penyedia jasa keamanan rumah, dan dari situ kami dapat informasi bahwa dulu Bayu pernah membeli paket CCTV wireless kecil. Tapi bukan itu yang mengejutkanku, melainkan tempat pengirimannya ke rumah orang tua Dinda. Aku makin yakin. Mereka memang bekerja sama dari awal. Mungkin sejak aku mengenalkan mereka di acara ulang tahun pernikahan kami yang ke-5 tahun lalu. Mungkin sejak saat itulah keduanya mulai merancang pengkhianatan. Dan kini, mereka harus bertanggung jawab. Dengan bantuan Bu Erna, kami menyiapkan gugatan. Tak hanya pelecehan privasi, tapi juga potensi pencemaran nama baik jika ancaman tersebut terbukti. Tapi sebelum proses hukum dimulai, Dinda lebih dulu bergerak. Ia mengunggah foto-foto lama kami di Instagram, dengan caption menyindir, menyebut diriku, wanita licik yang berlagak jadi korban. Followernya ribuan. Banyak yang tertipu pencitraannya. Tapi aku tak tinggal diam. Aku memutuskan untuk menulis cerita panjang di Facebook. Tanpa menyebut nama, tapi jelas menceritakan perjalanan hidupku, bagaimana aku dikhianati, diusir, dan bangkit lagi. Dengan bahasa yang lembut tapi tegas, aku menjelaskan tentang kekerasan emosional, pengkhianatan sahabat, dan bagaimana perempuan seharusnya tidak diam saat dilukai. Tulisan itu viral. Ratusan ribu orang membagikannya. Banyak yang mengaku ikut menangis, banyak juga yang bilang itu cerita mereka sendiri. Dan yang paling membuatku terkejut, banyak komentar dari perempuan lain yang mengaku pernah disakiti Bayu dan Dinda juga. Ada yang ditipu, dimanfaatkan, bahkan hamil lalu ditinggal. Mereka semua punya cerita. Dan ternyata, aku bukan satu-satunya yang bertahan hidup dari pengkhianatan itu. Bayu akhirnya menghubungiku lagi. Kali ini suaranya terdengar parau. Retha, aku minta maaf. Aku terlalu bodoh. Dinda ninggalin aku. Semua orang menjauh. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku menutup mataku. Bayu, kamu masih punya anak-anakmu. Tapi kamu harus membuktikan dulu bahwa kamu layak jadi ayah. Kamu harus sembuh dari kebohonganmu sendiri. Aku tak benci Bayu lagi.
Tapi aku juga tak akan mengizinkannya menyentuh kedamaian yang susah payah kubangun. Suatu malam, saat aku duduk di balkon rumah, Arfan datang membawakan bunga mawar putih. Aku tahu kamu belum siap. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan terus di sini. Nunggu kamu sampai kamu yakin bahwa kamu pantas dicintai tanpa harus terluka. Air mataku jatuh perlahan. Arfan, aku takut. Takut kehilangan, takut disakiti lagi. Redha, bisiknya lembut, kamu sudah pernah kehilangan semuanya dan tetap bertahan. Itu artinya kamu jauh lebih kuat dari ketakutanmu. Aku tak menjawab, hanya mengangguk pelan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku bisa tertidur dengan damai di pelukan seseorang yang tulus. Dan hidup pun terus berjalan. Sidang terhadap Dinda akan segera digelar. Tapi aku tak lagi gelisah. Kini aku berdiri dengan kepala tegak. Aku punya anak-anak, aku punya kekuatan, dan aku punya seseorang yang mencintaiku bukan karena masa laluku, tapi karena siapa aku sekarang. Dulu, aku menangis di depan rumah sambil menggendong anakku dan membawa koper. Kini, aku tersenyum di balkon rumahku sendiri, rumah yang dulu mereka rampas, kini jadi benteng kekuatanku. Dan aku tahu, bab terakhir kisah ini hampir tiba. Tapi bukan akhir dari segalanya. Ini baru awal dari hidup baruku. Pagi itu udara terasa lebih ringan dari biasanya. Langit Jakarta cerah, seolah tahu hari ini akan menjadi saksi dari satu pertempuran yang akhirnya menemukan garis akhirnya. Aku duduk di ruang tamu dengan setumpuk dokumen di tangan, mengenakan blazer putih bersih yang mencerminkan hidup baruku, yang tak lagi kusut oleh luka dan kebohongan. Anak-anak berangkat sekolah dengan semangat. Aira mencium pipiku dan berkata, "Mama hari ini cantik banget. Kayak mau ke pesta." Aku tertawa. "Iya, sayang. Mama mau ke pesta kemenangan." Hari itu, aku menghadiri sidang terakhir untuk kasus pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik oleh Dinda. Prosesnya panjang, penuh tekanan, tapi semua kesabaran itu akan terbayar lunas hari ini. Aku tiba di gedung pengadilan ditemani Bu Erna dan Arfan. Dinda juga hadir, tapi berbeda dari versi mahal dirinya yang dulu. Tak ada lagi tas branded, sepatu berkilau, atau riasan wajah tebal. Ia tampak lebih manusiawi. Tapi bukan berarti aku memaafkan. Di ruang sidang, pengacara Dinda mencoba berkelit, menuduh aku lebay dan menjelek-jelekkan nama baik kliennya secara publik. Tapi Bu Erna dengan tenang menyodorkan bukti-bukti, percakapan digital, saksi-saksi dari mantan pacar Dinda, rekaman suara Bayu, dan tangkapan layar dari akun media sosialnya. Putusan akhirnya jatuh, Dinda dinyatakan bersalah. Ia diwajibkan membayar denda dan permintaan maaf secara terbuka atas pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi. Jika ia melanggar, ia akan menghadapi hukuman pidana. Aku memandangnya lurus. Dinda tidak menangis. Tapi aku bisa lihat dari matanya, untuk pertama kalinya, ia merasa kalah. Setelah persidangan, aku menoleh pada Arfan. Aku kira aku akan menangis, tapi rasanya ringan sekali. Arfan mengangguk. Karena kamu sudah melepas semua luka itu, Yang kamu rasakan sekarang bukan dendam, tapi kerelaan. 3 hari setelah sidang, kejutan lain datang. Bayu, dengan wajah tirus dan tubuh yang terlihat lebih kurus, datang ke rumah. Ia berdiri di gerbang, membawa tas kecil di tangan. Aku menatapnya dari balik jendela, memikirkan apakah aku perlu bertemu. Ilham yang melihatnya langsung lari memelukku. "Mama, itu ayah. Boleh aku temui?" Aku menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Tapi Mama temani, ya?" Kami keluar berdua. Bayu terlihat canggung. "Hai, Ilham, kamu makin besar ya?" Ilham hanya tersenyum kaku. "Ayah mau kemana?" "Mau tinggal lagi di sini." Aku menjawab tegas, "Tidak, sayang. Ayah cuma mampir sebentar." Bayu tertunduk. "Aku cuma mau bilang terima kasih. Karena kamu tetap izinkan aku bertemu anak-anak, walaupun aku nggak pantas." Aku menatap matanya. Dulu tatapan itu yang pernah membuatku jatuh cinta. Tapi kini hanya menyisakan luka yang tak ingin kubuka lagi. "Aku tidak membencimu, Bayu.
Tapi aku juga tidak bisa memaafkan semua yang kamu lakukan begitu saja. Kamu bukan hanya menyakiti aku, tapi anak-anak juga. Kalau kamu benar-benar menyesal, buktikan. Mulailah hidup dengan cara yang benar. Ia mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku akan perbaiki semuanya. Tapi bolehkah aku tetap mengunjungi anak-anak? Aku menghela napas. Kita bicarakan dengan pengacara dan psikolog anak. Aku tidak ingin anak-anak mengalami trauma lagi. Setelah ia pergi, Ilham bertanya, Mama, ayah dulu jahat ya? Aku menunduk dan memeluknya. Ayah pernah berbuat salah, tapi kamu tetap bisa sayang padanya kalau kamu mau. Tapi kamu harus tahu, tidak semua orang dewasa itu baik, dan Mama akan selalu lindungi kamu dan Aira. Beberapa minggu kemudian, rumah yang dulu jadi saksi penderitaanku kini berubah menjadi tempat penuh tawa. Arfan semakin dekat dengan anak-anak. Ia membantu Aira belajar matematika dan mengajari Ilham bermain piano. Suatu malam, saat makan malam bersama, Aira tiba-tiba bertanya, Emma, kalau Om Arfan nikah sama Mama, kita bisa jadi keluarga beneran kan? Aku dan Arfan saling berpandangan, lalu tertawa. Aira, kalaupun Mama nikah lagi, bukan berarti kita jadi keluarga baru. Kita tetap keluarga, dari dulu sampai nanti, jawabku lembut. Tapi pertanyaan Aira menyentuh sesuatu yang selama ini belum berani aku sentuh. Pernikahan lagi. Apakah aku siap? Sebulan kemudian, Arfan mengajakku ke sebuah tempat, kafe kecil di tengah taman kota. Ia memesan teh kesukaanku dan membuka kotak kecil berisi cincin mungil dengan ukiran nama kami. Retha, aku tahu kamu sudah melewati badai paling gelap. Dan aku juga tahu kamu bisa berdiri tanpa siapapun. Tapi kalau kamu mengizinkan, aku ingin berjalan di sisimu, bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk mencintaimu dengan benar. Maukah kamu menikah denganku? Air mataku tak terbendung. Bukan karena lamaran itu, tapi karena aku sadar, aku akhirnya tiba di tempat yang dulu hanya bisa kubayangkan. Damai. Ya, Arfan. Aku mau. Pernikahan kami digelar sederhana. Hanya sahabat dekat dan keluarga. Anak-anak menjadi pengiring pengantin. Aira bahkan menyanyikan lagu kesukaan kami saat resepsi kecil di halaman belakang. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar utuh. Rumah yang dulu menjadi tempat aku diusir kini menjadi tempat aku diantar ke pelaminan. Di halaman yang sama, yang dulu jadi saksi luka, kini menjadi saksi bahagia. Tak lama setelah itu, aku menerima undangan dari komunitas perempuan penyintas kekerasan dalam rumah tangga. Ternyata tulisanku yang viral itu membuka banyak mata dan hati. Mereka memintaku untuk berbicara, memberi semangat kepada para perempuan yang mengalami hal sama. Di acara itu, aku berdiri di depan puluhan perempuan yang sebagian besar datang dengan mata bengkak dan hati lelah. Aku berkata, aku pernah berada di tempat gelap. Di tempat di mana rasanya tak ada harapan. Tapi kalian harus tahu, kita bisa bangkit. Kita punya hak untuk bahagia. Jangan biarkan siapapun mengambil kendali atas hidup kita. Rumah bukan cuma bangunan, tapi tempat di mana hati kita merasa aman. Dan kalian berhak memiliki rumah itu, bahkan kalau harus membangunnya sendiri dari reruntuhan. Suara tepuk tangan membahana. Beberapa perempuan menitikkan air mata. Dan di antara mereka, aku melihat refleksi diriku yang dulu, lemah tapi berusaha bertahan. Kini, 2 tahun telah berlalu sejak aku diusir dari rumah yang nyatanya atas namaku sendiri. Rumah itu masih berdiri kokoh, tapi kini dengan taman yang lebih hidup, dinding yang penuh foto anak-anak, dan aroma masakan hangat setiap sore. Aku bekerja dari rumah, mengelola usaha kecil yang tumbuh dari tangan kosong. Arfan menjadi suami yang penuh cinta dan kesabaran. Anak-anak tumbuh bahagia, penuh kasih, tanpa trauma yang dulu membayangi. Dan setiap kali aku duduk di sudut ruang tamu, tempat dulu aku pernah menangis dalam diam, aku tahu. Aku sudah menang. Menang dari pengkhianatan. Menang dari luka. Menang dari ketidakadilan. Dan menang karena tidak membalas dengan cara yang sama. Rumah ini milikku. Hidup ini milikku. Dan kebahagiaan ini, milik kami semua yang berani bangkit setelah dihancurkan.